baru-baru ini di perkebunan Gunung Menganitu ada satu kegiatan yang menarik banyak perhatian dari beberapa jemaat, dan kegiatan tersebut adalah kegiatan pelatihan pertanian dan budidaya ikan air tawar. Dan ada banyak pertanyaan yang muncul ketika kegiatan tersebut dipublish lewat halaman resmi Facebook Sinode Gemis. Oleh karena itu, bersama dengan saya sudah ada yang terkasih Bapak Teres Andaria yang merupakan Komisaris P4S Berkat Nusantara. Nah begini Bapak, bolehkah kami bertanya supaya juga ini diketahui oleh jemaat-jemaat sejenis, apa itu P4S? Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan memang dalam beberapa hari ini dari kami tiba itu tepatnya hari Senin pagi, ketika ada spanduk yang dipasang di tempat kegiatan orang ini, sempat ada pertanyaan apa P4S itu. Tapi kata mereka bertanya-tanya apa ini P4S. Ya, karena masih banyak masyarakat pada umumnya di luar dari kelompok-kelompok tani yang belum pernah dapat update-nya memberikan tentang P4S itu. P4S itu pusat pelatihan pertanian, pedesaan dan swadaya. Jadi satu kelompok para petani yang tergabung dalam pusat pelatihan pedesaan, pertanian dan swadaya itu kami secara strukturnya langsung di bawah Kementerian Pertanian. Dan itu independen. Nah, jadi dia lembaga independen yang berada di luar dari kementerian tetapi punya hubungan langsung dengan Kementerian Pertanian. Oh iya. Jadi kami membina para petani bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar. Kemudian bukan hanya itu saja program-program dari kami akan memberikan edukasi bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair, bagaimana cara pembuatan kompos. Jadi kita juga kembangkan bagaimana cara pembuatan pakan ternak. Jadi bukan di pertanian saja P4S ini, tetapi di sektor peternakan juga ada. Peternakan ikan air tawar, peternakan ayam, peternakan budidaya ayam petelur, ayam burung puyuh, sampai juga burung puyuh itu. Iya. Jadi kita memberikan edukasi sehingga P4S ini boleh menciptakan temuan-temuan inovatif yang kreatif buat para kelompok-kelompok tersebut tadi, tani, peternak budidaya ikan air tawar, peternak hewan lainnya. Itu kita berikan edukasi. Dan kami bekerja sama dengan instansi-instansi terkait tentunya. Itu. Oke. Saya sempat mendengar bahwa ada teknologi buah pala yang bisa dipanen 2 tahun setengah itu seperti apa itu Pak teknologinya? Bisa diceritakan mungkin sedikit Pak? Ya, ini teknologi ini sebenarnya bukan dari kami. Yang memberikan itu. Dan mungkin edukasi ini atau pemberitaan ini belum sampai kepada masyarakat luas, khususnya di Sulawesi Utara. Jadi dari Badan Pertanian Instrumen Standarisasi dari Kementerian Pertanian, mereka ada penelitian tentang bagaimana menciptakan pala sambung pucuk. Pala sambung pucuk itu teknologi sambung pucuk lah mau dibilang. Istilah mereka itu pala teknologi sambung pucuk. Nah, kami ada berkunjung ke balai tersebut
dan kami dijelaskan oleh tenaga-tenaga ahli bidangnya, dan di situ kami diperlihatkan bahwa Pak, kami ini telah melakukan teknologi sambung cucuk pala ini dalam waktu 2,5 tahun sudah menghasilkan buah. 2,5 tahun ya. Kami terus terang P4S mendengar itu sempat terheran-heran, dan kami segera merespon itu. Bukan hanya penjelasan saja, tetapi kami melihat langsung secara fisik bahwa benar-benar bisa seperti itu. Iya, dan buahnya itu ya main banyak ya Pak. Habis dia ada beberapa pohon di situ, dia jatuh, kemudian dia ada bunga lagi, ada bunga lagi. Nah, sehingga kami dari P4S Berkat Nusantara Kota Manado mengajak bekerja sama Pak di wilayah terkait, kalau bisa kita memberikan ini ke masyarakat Sulawesi Utara, kita lakukan buat mereka pelatihan ini. Tepatnya saya bilang kayaknya yang lebih awal yang perlu orang adakan edukasi itu mulai dari Kepulauan Nusa Utara. Ya. Jadi kita bincang-bincang, akhirnya disetujui dan sepakatlah kami lakukan itu, dan terus terang baru pertama kali kami adakan ini, dan dari instansi terkait juga mengakui bahwa ini baru pertama kali nih kami lakukan ini, walaupun kami sudah melakukan riset itu dan berhasil. Dan di Kabupaten Sangihe ini yang pertama kali dilakukan pada hari ini, mulai dari Senin sampai dengan hari ini. Jadi memang P4S itu pada akhirnya menjadi penyambung antara lembaga riset dan juga para petani langsung yang ada di lapangan. Dan itu luar biasa sekali ketika teknologi seperti itu dapat dibawa oleh P4S ke Kepulauan Sangihe. Hanya di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini juga komoditis yang diandalkan juga termasuk pala, dan baru pertama kali juga kami mendengar bahwa ada teknologi semacam itu dan boleh dihadirkan oleh P4S di sini. Terima kasih Pak untuk penjelasannya yang pertama ini. Berikutnya Pak, ini kan wilayah artinya seperti di Gemis wilayah pelayanan lah, atau wilayah kerjanya P4S ini ada banyak besar nih. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat P4S boleh memilih daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Gemis menjadi sasaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dibangun dalam bentuk kerjasama dengan Sinode Gereja Masih Indonesia Meta Laut. Ya, memang sebelumnya kami dapat informasi bahwa di tempat ini, tepatnya di Kecamatan Manganiti, Desa Gunung, saya mendapatkan informasi bahwa cikal bakal utama itu Inggris dari Jerman. Ya, mungkin kalau disebut seller, ya, melakukan panggilan atas panggilannya sehingga dia boleh menyebarkan ini dari tempat ini. Ya, berawal dari beliau menyebarkan Injil di tempat ini, tentunya para pengunjung ini kan harus tahu juga selain memberitakan Injil, pastinya mereka juga harus bisa menghidupi kebutuhan daripada pengunjung. Ya, karena lihat dari situasi alam, ya terciptalah mungkin pada waktu itu mereka bangun tempat ini untuk jadi sumber kehidupan juga, sehingga mereka boleh bercocok tanam mulai dari tempat ini. Dan saya dapat informasi juga bahwa dimulai dari tempat inilah dulu pernah terbentuk satu pusat daripada pelatihan pertanian, bahwa sekolah gunung itu berarti yang saya dapat informasi berarti sekolah pembinaan tentang cara bertanam. Iya, tentang bertani di sini, berkembangkan itu. Nah, itu yang saya dapat informasi, sehingga saya bersama teman-teman berdiskusi P4S Kota Manado
coba kita bangun komunikasi. Kalau orang boleh kerjasama, toh, kita bangkitkan kembali ini, ya, desa Gunung ini kepada awal mulanya. Pertama kali penginjil yang dari Jerman itu datang kemari untuk memberikan pelatihan edukasi, ya, dan kita bangkitkan lagi bagaimana, dan itu teman-teman P4S Kota Manado sepakat sehingga kami temuilah beberapa hamba Tuhan, ada komunikasi, dan puji Tuhan syukurnya kami boleh jumpa dan boleh terlaksana di tempat ini. Ya, seperti itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ini sudah berjalan pelatihan selama 3 hari di Banalam Pejimpolingan Gunung ini. Nah, kedepannya ada kegiatan-kegiatan apa yang kemudian dirancang oleh P4S dalam kerjasama dengan GEMIS ini untuk pemberdayaan jemaat-jemaat khususnya dalam bidang pertanian? Ya, memang dalam waktu 3 hari ini sebenarnya waktu yang singkat, ya, tetapi kami sangat yakin bahwa mereka kalau soal bertani, bercocok tanam nggak perlu diragukan lagi. Oh iya. Jadi dengan teori-teori yang sekarang ini dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang memberikan edukasi, harapan kami ke depannya karena ada tahapan yang jadi ikon kami di tempat ini yang menarik, karena orang daerah ini kan Kabupaten Sangihe ini kan penghasil pala ya. Oh iya. Nah, penghasil pala bahkan sampai di Sitaro sana, pala terbaik. Gitu. Nah, dengan teknologi sambung pucuk ini, dengan teori-teori dan praktek langsung selama 3 hari yang kami lakukan di tempat ini, tentunya kami terus akan memberikan pendampingan, pengawasan, sehingga dengan itu kami boleh tahu dong tingkat kesulitan apa. Tidak hanya dilepas itu, tetapi dalam ada kayak semacam pendampingan untuk mereka, ya. Tapi dalam jeda-jeda itu bukan berarti kami stop di sini, tetapi kami terus melakukan adanya kegiatan supaya digerakkan mereka bahwa orang harus terus lakukan tanaman-tanaman yang sifatnya tidak tunggu tahunan ya. Iya, gitu. Sambil menunggu tahunan itu tentunya kami ajak para petani-petani yang di Kabupaten Sangihe ini untuk melakukan tanaman-tanaman jenis tanaman seperti sayur mayur. Oh iya. Ya. Kalau dibilang barito, bawang rica, tomat, yang tidak perlu harus tunggu tahunan. Tidak harus tunggu tahunan. Nah, mulai dari tempat inilah kami berikan juga yang namanya pelatihan hidroponik. Mana hidroponik itu di mana di atasnya tanaman hidroponik, di bawahnya itu ikan air tawar. Oh betul. Jadi ada penghasilan selain sayur mayur, di bawahnya ada ikan air tawar. Walaupun di laut itu mencari ikan ya mudah saja cepat ya gitu. Tapi kalau orang mau selingan ganti menu kan bisa juga kan ada. Dan memang permintaan untuk kebutuhan ikan air tawar di daerah ini cukup tinggi juga kan. Itu juga salah satu usaha yang masih belum terlalu diseriusi, mungkin juga di gereja juga belum terlalu serius dengan itu, jemaat-jemaat juga belum terlalu serius. Dan juga tadi menarik sekali bahwa jemaat GEMIS itu tidak hanya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi ada di Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan seterusnya. Di harapan kami ke depan ini juga mungkin akan ada muncul respon dari jemaat-jemaat yang ada di Sitaro, di Seota Tagulandang Biaro. Saya percaya mereka akan rindu juga kehadiran P4S juga ada di sana. Ya, dan semoga ke depannya kita bisa sama-sama ke Seota Tagulandang Biaro untuk membagi pengalaman, membagi ilmu dari P4S ini. Ini akan tindak lanjuti dalam beberapa pekan ke depan ini. Dalam 1-2 bulan ke depan kami akan ke Sitaro. Dari Sitaro kami akan ke Talaut tentunya. Daerah Kepulauan. Dan ini kan akan dibangun greenhouse nih. Besok ini akan dibangun greenhouse nih. Ukuran 10 kali 12 meter. Ya, greenhouse untuk pembenihan. Untuk pembenihan itu. Jadi kita mengajak semua para petani yang ada di Kabupaten Sangihe itu mulai sekarang belajar pembenihan lah dari tempat ini. Ya, banyak-banyak pembuatan benih di tempat ini. Dan yang menariknya ini bahwa dengan pala
Pala Sambung Pucuk itu ada instansi terkait itu demi Pala Sambung Pucuk 2,5 tahun itu ada pesanan. Oh ya. Nah, pesanan harganya cukup lumayan kan, gitu ya. Oh. Per benihnya dalam bentuk polybag. Gitu. Nah, jadi saya sudah sampaikan gitu ke depannya, apakah bisa juga masyarakat di Kabupaten Sangihe boleh melakukan pembelian itu dan kemudian juga bisa dikomersilkan kerjasama dijual gitu. Oh ya. Sehingga ada penghasilan juga selain mereka punya sendiri. Dan itu instansi terkait bilang, ya karena kami kekurangan tenaga, kami butuh benih-benih pembibitan itu yang sudah jadi nantinya hasil edukasi ini. Dan kami siap ambil kok katanya. Nah, harganya ya tentunya cukup lumayan lah buat para masyarakat di sini yang mau melakukan penangkaran benih Pala Sambung Pucuk itu. Itulah yang membuat semangat hasil komunikasi kami dengan para petani di tempat ini. Seperti itu Pak Pendeta. Baik. Terima kasih banyak Kak waktunya. Semoga kerjasama kita dengan T4S juga dengan Sinode Gemis yang memberdayakan petani-petani yang ada di daerah kita ini membuahkan hasil yang sesuai yang kita inginkan bersama, dan semoga Tuhan juga merahmati upaya-upaya kita ini supaya juga para petani yang mau berupaya bersama dengan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang baru, dan kehidupan mereka pun akan semakin baik lagi. Demikian, terima kasih. Madun Sema.